Perhatikan, wanita ini diragukan untuk menghadiri pesta. Tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia membalas dengan tegas. Dan pria itu mendukung wanitanya. Dengan tanpa ragu mempertahankan martabatnya. Di tengah perselisihan keluarga ini, tersembunyi konspirasi besar perebutan saham. Meskipun setelah kecelakaan kamu langsung bersama Bei Chang'an, mungkin karena kamu tidak pernah mau menerima aku. Bahkan ingin membatalkan pertunangan kami. Aku Sumumian tidak bisa kehilangan harga diri ini. Hari ini, kamu menghina aku seperti ini. Maka jangan sia-siakan kebaikanmu. Jika Gu Xiaolei tidak membantumu selama setahun ini, dengan latar belakangmu, seharusnya wanita seperti kamu tidak berhak duduk di meja makan. Kamu harus belajar dari MU yang lebih banyak. Bagaimana cara menjadi seorang permaisuri yang baik. Ya, Gu Xiaolei sudah memasuki rumah saya. Pasti harus memahami beberapa aturan. Saya bisa mengajarkan semuanya. Hanya saja takutnya Xiaolei tidak mau. Kalau bukan karena Ye Yinian, saya malas untuk mengurus kalian. Kalau begitu saya harus berterima kasih banyak kepada kamu, tidak perlu sungkan. Mian, ada apa ini? Jangan-jangan bukan nenek. Saya hamil. Kamu akan menjadi nenek. Bagus, akhirnya keluarga Ye kita akan memiliki keturunan. Nenek, saya merasa tidak enak badan. Ingin pergi ke toilet. Xiaolei, bisakah kamu menemani saya? Baik. Xiaolei, jika ada kesulitan di keluarga Ye, kamu bisa mencari saya. Kamu adalah anakku. Xiaolei, mengapa kamu ingin menyakitiku? Kamu memiliki hati yang kejam. Xiaolei, aku tahu kamu marah karena pernah berenggagemen dengan seseorang selama setahun. Tapi itu sudah lama berlalu. Sekarang kita adalah satu keluarga. Kenapa kamu harus begitu menyakitiku? Jelas-jelas kamu yang mengepalkan tanganku dan pura-pura terjatuh. Mengapa malah menyalahkanku? Kamu sangat kasar mulutnya. Berani-beraninya dia membantah? Tidak apa-apa, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Kalian mengatakan Xiaolei merusak keturunan Ye. Ada bukti apa? Apalagi ada bukti, kamu tidak bisa punya anak sendiri. Itu sudah cukup menjadi motif. Mungkin saja, kamu yang menyuruh Gu Xiaolei mendorong MU Yan. Hal ini tidak lepas dari tanggung jawabmu. Apakah kamu ingin memutuskan keturunan keluarga Ye? Chang'an, aku sangat takut. Perutku sangat sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit Ronghua. Untuk kalian berdua, pergi ke lemari Master Li. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Jika menunggu lagi, reinkarnasiku akan hilang. Apakah mungkin reinkarnasimu tidak ada sama sekali? Klik tautan di bawah untuk menonton versi lengkap. Tunggu. Apakah mungkin cicitmu sebenarnya tidak ada? Gu Xiaolei, bagaimana kamu bisa mengutuk anakku seperti ini? Jangan sentuh. Perutmu paling-paling hanya berisi makan malam hari ini. Sumuyan, kamu sama sekali tidak hamil. Tidak, Xiaolei, alat tes kehamilan ini adalah buktinya. Kapan? Mangkuk nasi ini juga bisa menjadi alat untuk menguji kehamilan. Jika kamu benar-benar hamil, kenapa malam ini minum begitu banyak sup kaki babi? Sup kaki babi baik untuk ibu hamil dan janin. Apa salahnya jika aku minum sedikit lebih banyak? Ini dibuat dengan saffron lo. Mengonsumsi banyak saffron di awal kehamilan dapat menyebabkan keguguran. Dan jika aku tidak salah, kamu masih mempunyai aroma mask yang menyengat. Saya jadi heran. Bagaimana mungkin seorang ibu hamil bisa memiliki semua keburukan? Saya lihat, kamu pasti sengaja menggugurkan kandungan. Atau mungkin tidak hamil. Memang ingin bertanya pada Ye Chang'an. Su Wuyan. Kalian ternyata menggunakan kehamilan palsu untuk menipuku. Mencuri ayam malah merugi. Sumuyan, saya lihat kamu tidak ada yang bisa kamu katakan lagi. Nenek, Muyan mana berani menipu Anda? Saya jelas-jelas memiliki gejala hamil beberapa hari ini. Bagaimana bisa saya menipu Anda? Mok, setiap hari terus mengeluh ingin memberikan Anda seorang cicit laki-laki. Bagaimana kami bisa menipu Anda? Lagi pula, ada masalah dengan alat tes kehamilan ini. Kalian menuduh saya dan Ye Yinian secara tidak adil. Bagaimana bisa ini dibiarkan begitu saja? Mengapa hukum keluarga Ye tidak dikeluarkan untuk digunakan? Cukup. Apa pendapatan keluarga Ye sampai-sampai kamu ikut campur? Hari ini biarkan saja berlalu begitu saja. Chang'an Muyan,
Kalian harus segera membuatku memeluk Cicit. Aku sudah capek, hari ini kita akhiri saja. Kali ini aku memaafkan. Lain kali jangan begitu mudah. Nenek Ye ini terlalu berpihak, ya? Yang paling dia hargai adalah keturunan keluarga Ye. Sekarang aku dianggap tidak berguna baginya. Alam tidak akan melindungimu. Tapi begitu lebih mudah kan? Lebih mudah. Ini tempat nenek menyembah. Seluruh area terlarang di rumah tua ini. Ye Chang'an sangat mungkin menyembunyikan barang-barang di sini. Lalu bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kita akan membuka gemboknya. Baik itu dengan paksa atau mencuri bukanlah pilihan. Kamu memang sudah datang sebelumnya. Besok adalah hari terakhir yang baik untukmu. Mengapa Su Emyu Yan bisa bersama Ye Chang'an? Ye Yinian sudah tidak berfungsi selama setahun. Siapa yang bisa menyukainya? Pasangan itu tidak ada yang lucu. Ye Yinian dulunya juga seorang yang terpilih. Sekarang benar-benar menyedihkan. Sudah benar-benar hancur. Di hatiku, Ye Yinian adalah yang terbaik. Dia jujur dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang. Badan sehat. Tapi mentalnya cacat. Tidak hanya suka bergosip. Tapi juga hipokrit. Kejam, saya rasa mereka akan segera jatuh. Sudah tidak muda lagi, Siapa yang merasa tersindir? Saya bicara tentang mereka. Sudahlah, nenek hampir datang. Saudara-saudara yang hadir untuk merayakan ulang tahun saya sangat berterima kasih. Patung Buddha ini telah saya sembah selama bertahun-tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur, saya akan secara pribadi mendoakan dan membaca sutra untuk kalian semua. Baiklah, baiklah. Ya. Bagaimana bisa patung Buddha ini pecah? Nenek, di hari yang sangat baik ini, patung Buddha pecah. Ini adalah pertanda buruk. Patung Buddha ini telah menemani Anda selama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba rusak tanpa alasan? Apakah Anda berarti ada yang sengaja merusakkannya? Siapa yang melakukan itu? Ye Hyaner. Tidak mungkin dia yang melakukannya. Ada buktinya. Saya melihatnya sendiri kemarin malam masuk ke ruang suci. Xiao Lei, jangan coba-coba berdebat lagi. Tuhan, bagaimana Ye Hyaner bisa setidaknya ini? Terlalu jahat. Baiklah, Ye Yanian. Apakah kamu baik-baik saja tahun ini? Nenek, jangan terlalu marah. Tubuhnya cacat setahun ini. Sulit untuk tidak memiliki pikiran-pikiran buruk ketika suasana hati tidak baik. Namun, jika sahamnya diserahkan kepada orang seperti itu mungkin. Ye Yanian, berikan semua sahammu kepadaku. Hanya memberikannya saja tidak cukup. Orang-orang kecil yang mengkhianati gurunya tidak boleh bergabung dengan keluarga Ye. Saya mengumumkan sebagai anggota keluarga Ye yang utama. Pengusiran sudah berlangsung setahun. Inilah tujuan sebenarnya. Li Chang'an demi saham di tanganku. Bahkan rela merusak wajah pria. Yang seharusnya diusir adalah kamu. Kamu masih berargumen meskipun nyawamu terancam. Ayo, usir mereka dari keluarga Ye. Ternyata keluarga Ye yang terkenal. Ternyata juga tempat yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Semua orang di sini buta dan tidak mengerti. Tempat rusak ini lebih baik kita tidak tinggal. Hari ini kita tidak perlu pergi. Apakah semuanya sudah jelas? Chang'an benar-benar tidak dapat dipercaya. Saya akan memberikan semua saham saya kepadamu. Apalagi yang tidak memuaskan bagi saya, bahkan jika saya memiliki saham Anda. Dia tetap menjadi pemegang saham terbesar setelah 1 tahun. Dia merokok setahun, saya juga harus memilikinya. Hari ini, Anda harus memilih salah satu dari 2 cucu ini. Ye, serahkan saham Anda yang ada di tangan Anda. Saya tidak akan menyulitkan Anda lagi. Lihat kan? Anda tidak bisa mengalahkan saya. Saya mau saham Anda. Saya juga mau wanita Anda.
Saya juga ingin mencobanya. Apakah Anda berani? Setahun ini kamu tidak belajar. Setahun ini. Bukankah seharusnya mengumumkan setelah menyelidiki kebenaran? Karena melindungimu lebih penting daripada kebenaran. Setahun sudah, biarkan nenek melihat. Sudah, benar-benar sudah. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Sebenarnya, aku ingin mencari waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi, keadaan malam ini semakin mendesak. Aku takut kalau tidak segera mengatakannya, kita akan ditendang keluar dari tempat malam ini. Bagaimana mungkin? Nenek selalu percaya pada Anda. Jika tidak ada kecelakaan mobil itu, bagaimana mungkin Ye Chang'an bisa mengambil alih? Sekarang Anda sudah baik-baik saja. Rumah ini harus dipegang oleh Anda. Tidak, Nenek. Meskipun dia bisa berdiri, itu tidak berarti apa-apa. Ye family tidak bisa diberikan kepadanya. Apakah Ye Yinian sudah sembuh? Apakah dia benar-benar bisa melanjutkan keturunan keluarga Ye? Bisakah aku? Tentu saja ada yang tahu kalau dia adalah pria normal. Baiklah, mulai sekarang. Keluarga Ye akan dikelola oleh Ye Yinian. Sahamku juga akan kuberikan kepadanya semua. Nenek. Aku lupa bahwa kamu sudah mengambil alih kembali keluarga Ye. Kita tidak perlu lagi berpura-pura cinta. Apakah kita harus? Orang di belakang Ye Chang'an belum ditemukan. Dia mungkin menuduhku lagi. Jadi kita mungkin tidak bisa cerai seperti ini. Baiklah, kita tunda dulu perceraian. Aku tidak tahu kenapa. Aku agak tidak ingin meninggalkan keluarga Ye. Untungnya aku masih bisa tinggal untuk sementara. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu tetap di sini? Kau ganti pakaian dulu, aku akan menjauh sebentar. Kakak, kau sedang melakukan apa? Jejak di luar malam sudah putus di belakangnya. Tapi kami telah menemukan diri kami sendiri. Jejak di kampas rem yang telah disentuh. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari mereka. Kau atur pertemuan dengan mereka, baiklah. Dia baru saja. Apa kamu ingin menciumku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Tapi, kenapa dia harus memperlakukanku seperti ini? Apa kabar? Sial, apa yang sedang aku katakan? Kok bisa seperti undangan? Berhenti, berhenti. Jangan berpikir sembarangan. Apakah tadi kamu mengundangku? Aku tidak, bukan maksudku begitu. Kamu terlalu banyak membayangkan sesuatu. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu kecuali dengan persetujuanmu. Apa yang kamu bicarakan tentang persetujuanku? Tidak mungkin besok. Aku pergi untuk bertemu orang yang membuatku terlibat dalam kecelakaan itu. Maukah kamu menemaniku? Tidak perlu, cukup tunggu aku pulang dengan tenang. Jika dia bisa menemukan orang di balik layar. Apakah saya seharusnya pergi sekarang? Saya datang sendirian seperti permintaanmu. Saya datang sendirian, ya. Haha. Kakek. Kamu memang mudah ditipu. Maaf. Bos ini menawarkan harga yang lebih tinggi, jadi saya terpaksa menjualmu. Hanya dengan kamu? Kenapa masih terdiam? Keluar semua. Aku akan mengalahkanmu, aku mau.
Sukses, waktuku terbatas. Katakan siapa yang menggerakkanmu dari belakang. Tidak ada orang. Aku hanya tidak suka padamu, aku ingin kau mati. Omong kosong. Dengan IQ-MU, kau sama sekali tidak bisa menghitungku. Katakanlah, sebenarnya siapa? Aku tidak akan memberitahumu meski mati. Apalagi hari ini. Antara kamu dan aku. Siapa yang mati belum tentu. Kakek, bukankah kamu sangat garang? Ah, hari ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi seorang penjahat. Kakek hahaha. Kakek, kamu tidak apa-apa kan? Ibu datang, bawa tuan muda pergi. Untukku, tidak tahu. Aku suka padamu. Aku ingin mengejarmu. Putri, silakan masuk. Tadi kamu baru saja bercanda, kan? Aku tahu aku masih muda. Awal kita juga tidak sempurna. Tapi aku serius. Tenang saja, saya pasti akan berusaha. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah satu-satunya orang yang pantas untukmu. Saya akan naik mobil. Pergi ke grup pasar malam. Berhenti. Apa ini? Ini adalah grup Y. Bukan taman. Tidak bisa sembarangan masuk, ini adalah milikku. Mengapa tidak bisa masuk? Di zaman sekarang, sembarangan muncul orang biasa. Berani mengaku sebagai Presiden Y? Ya. Saya beritahu kamu. Tanpa janji terlebih dahulu dengan Nyonya. Siapapun tidak boleh masuk. Nyonya. Bagaimana saya tidak tahu saya punya satu istri lagi? Tentang ini ada beberapa orang biasa. Mengaku sebagai presiden. Kalian kenapa datang? Buruan keluarkan mereka. Ai. Buka lebar matamu dan lihat dengan jelas. Siapa yang sebenarnya menjadi pemilik sejati Y Family. Mulai hari ini, Ye Yinian secara resmi mengambil alih kepemimpinan Y Corporation. Mulai hari ini, Ye Yinian secara resmi mengambil alih kepemimpinan Y Corporation. Aku tidak datang. Tidak tahu siapa yang berani mengambil alih posisi. Mengklaim dirinya sebagai istri Presiden Y Corporation. Kamu adalah presiden sejati. Pergilah beritahu semua orang. Istri Presiden Y yang sebenarnya hanya ada satu. Yaitu Gu Xiaolei. Ye Yinian. Xiaolei, ini janjiku. Mulai hari ini, selama kau mau, selama aku bisa, aku akan membantumu mewujudkannya. Kalian berdua, hei, sedang apa? Kalian siapa? Bermasalah sebagai istri presiden? Cepat pergi. Gu Xiaolei, kita akan lihat nanti. Kita tekan mukanya seperti ini. Apakah dia akan mencurangi kita di belakang? Aku ada di sini. Juga, jangan buang waktu pada orang yang tidak perlu. Waktu. Ayo, aku punya hadiah untukmu. Bagaimana kamu tahu kalau aku suka melukis? Sejak Hai Yue kembali. Aku tahu kamu adalah seorang pelukis berbakat. Sebelumnya saat di keluarga Gu, mereka menganggapmu sebagai alat tukar kepentingan. Tapi di keluarga Ye, kamu bebas. Kamu bisa melukis sesuka hati. Kamu ingin melukis berapa lama? Silakan lukis selama itu. Terima kasih, Ye Yinian. Gu Xiaolei ternyata seorang wanita yang sangat rendahan. Nenek. Hari ini setahun karena aku diusir dari perusahaan. Dia mengumumkan di depan umum di keluarga Ye. Perintah Gu Xiaolei adalah perintahnya. Gu Xiaolei telah merusak nama baik keluarga Ye. Ini kekacauan. Kami keluarga Ye. Kapan Gu Xiaolei bisa menjadi orang yang berkuasa? Kapan giliran Gu Xiaolei memimpin? Segera suruh Ye Yinian kembali ke sini.
Dengar-dengar kau telah memberikan Yesi kepada Gu Xiaolei. Dia adalah istriku. Yesi tentu juga miliknya. Tidak mungkin Gu Xiaolei layak untuk menikah dengan keluarga Ye. Kau harus segera bercerai darinya. Tidak mungkin. Su Yan, semua ini adalah provokasimu, kan? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Aku juga demi kebaikanmu. Kamu terakhir ini tidak bertemu dengannya di tempat malam, ya? Kamu telah melakukan apa padanya? Siapa yang berlawanan dengan saya tidak akan memiliki akhir yang baik. Su Emyuyan, kamu ingin mengubahku terlebih dahulu? Kamu telah melampaui batasmu. Berani mengancam saya di depan saya? Emyuyan, selama saya masih ada, kamu tidak akan pernah mengakuinya. Lu Xiaolei adalah menantuku. Yang bisa menjadi istri presiden perusahaan keluarga Ye adalah hanya asap kayu. Tidak mungkin sama sekali. Su Muyan sudah menjadi tunangan Yan Changye dengan Ye Chang'an. Nenek ini tidak cocok ya. Meng Yan memiliki asal-usul yang cerah. Dia adalah istri Ye yang telah kuketuk. Siapa yang duduk di posisi wanita utama keluarga Ye? Haruslah menikahinya. Apakah kau mengerti? Istriku hanya bisa jadi Gu Xiao. Siapapun jangan coba-coba. Kau ini anak terkutuk. Nenek, jangan terburu-buru. Katakan, apa yang harus dilakukan agar kau mau pergi setahun? Kau tidak layak jadi pemeran utama pasar malam. Setahun menghabiskan 80 juta untukmu. Sekarang, aku akan mengeluarkan 100 juta. Kau harus membayar untuk meninggalkan keluarga Ye. Pertama-tama, kau harus jelas dulu. Bukan aku yang tidak mau meninggalkannya, tapi Ye Yinian yang membutuhkanku. Kedua, jangan selalu bermain tipuan di belakangku. Kalau berani, katakan hal itu di depan Ye Yinian. Terakhir, bagaimana aku bisa lupa? Kau seharusnya tunangan dengan Ye Chang'an. Beberapa hari yang lalu masih bermain-main dengan trik kehamilan palsu. Bagaimana ini baru beberapa hari saja? Kamu sudah jatuh cinta pada Ye Yinian, ya? Aku, Su Muyan, berasal dari keluarga terpandang. Aku adalah calon nyonya Ye yang ditentukan oleh nenek. Siapapun yang menjadi pemimpin, aku tentu akan menikah dengan mereka. Lagi pula, aku dan Yinian sudah saling mencintai sejak kecil. Kami akan menikah. Kamu sepertinya sudah sangat terperosok dalam ilusi. Tapi aku mendengar Ye Yinian berkata, dia sepertinya tidak menyukaimu. Dia itu sedang marah. Kalau bukan karena dia mengalami kecelakaan, kita sudah menikah. Dia tiba-tiba cacat. Ye, nenek dan orang tua saya tidak setuju kita saling mencintai. Saya tidak punya pilihan, jadi saya hanya bisa bersama Ye Chang'an. Tapi tahukah kamu? Selama setahun dia hanya membenci saya karena meninggalkannya. Benci juga merupakan salah satu bentuk cinta. HMPH, sekarang aku sudah kembali. Gu Xiaomeng harus memberi jalan. Oh, kamu begitu hebat, silakan merebutnya. Aku tidak akan menghalangi. Jangan terlalu percaya diri. Percaya diri yang berlebihan itu kamu. Lu Xiaolei. Kenapa kamu datang? Aku merindukanmu, jadi aku datang. Banyak orang di sini. Apa yang harus saya katakan? Setahun? Apakah kamu tidak melihat dia menyiramku dengan air? Apa yang bisa kamu sukai dari perempuan yang seperti itu? Ada alasan kenapa Xiao Enam menyirammu. Dan menurutku, itu lebih mirip menyiram air. Kamu sudah basah, lebih baik pergi. Tunggu sebentar. Sebaiknya kamu tenang, jangan paksa aku untuk bertindak. Saya akan telepon dulu. Mau pesan apa? Terima kasih. Kami tidak pesan apa-apa, kami hanya ingin duduk sebentar. Tidak pesan apa-apa tidak bisa duduk. Ini restoran mewah. Lihat wajahmu seperti ayam basah. Bikin kursi kami jadi kotor. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah kamu tidak suka cara bicaraku? Kalau tidak pergi, saya panggil keamanan. Saya menerima telepon. Tiba-tiba ada orang yang membuat keributan di kafe keluarga Ye saya. Dia ingin mengusir istri saya. Anda adalah Ye Zong. Ye Zong, saya salah. Ibu Ye, saya tidak akan berani lagi.
Beri saya satu kesempatan. Saya datang untuk memberimu coklat. Apakah mengambil foto seperti ini terlalu mencolok? Saya ingin membuat seluruh dunia tahu. Kamu adalah orang yang paling aku cintai di tahun 2021. Tidak ada yang lain. Lihat ke depan ah. Astaga, CEO pasar malam ini terlalu memanjakannya. Mengumumkan kepada seluruh dunia. Orang yang paling dia cintai adalah Gu Xiaolei, CEO pasar malam. Gu Xiaolei. Sungguh aku sangat iri. Berhasil, berhasil. Pura-pura cacat kini jadi direktur. Sebagai kakak ipar, akhirnya aku muncul. Halo, pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Kau, brengsek kecil, benar-benar tidak mengenaliku sebagai kakak. Jika kau kejam, jangan salahkan aku bersikap tidak berperasaan. Aku pergi ke studio sendiri. Kau tidak perlu mengantarkanku nanti. Nah, kalau ada sesuatu panggil saya ya. Saya tidak akan pernah mengatakannya. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang mendukung saya. Saya ingin membuatmu tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur di malam hari. Selalu hidup tanpa rasa cemas, hehehe. Apa si Ayu diculik oleh Gu Cheng? Tuan muda, kau yakin kalau aku harus pergi sendirian? Permintaan Gu Cheng ini, saya tidak bisa membawa si Luo pergi dengan aman. Tuan muda, mohon lebih berhati-hati. Setahun yang lalu, seharusnya kamu tidak datang. Diamlah, tidak ada hakmu untuk berbicara. Asalkan kamu tidak menyakiti Xiao Wen, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Kalau begitu, aku mau semua saham dari Ye. Gu Cheng, kamu gila. Benar, keluarga Gu sudah bangkrut. Tapi untuk mendapatkan semua saham Ye, aku seumur hidup bisa hidup tanpa kekurangan. Cepat. Segera berikan padaku, asalkan kamu tidak menyakiti Xiao Lei. Apa saja bisa. Lau Dang bersiap untuk mentransfer saham Ye kepada Gu Cheng. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Ah. Ye Yinian, ada apa denganmu? Kamu lebih memilih mentransfer hak saham kepada orang luar, daripada membiarkanku menaikkan harga. Ya, ayo. Ye Yinian. Perhatikan baik-baik, Ye Fen. Kau terlalu kecil untuk membunuhnya. Tidak hanya aku berani melukainya, aku juga akan membunuhnya. Jika kau ingin kuberi kepadanya kesempatan hidup, kau harus menyerahkan saham keluarga Ye. Dan pergi selamanya dari keluarga Ye. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya jalan hidup. Kakek jangan, aku janji padamu. Jangan kembali merangkak di bawah selangkanganku. Panggil aku 2 kali kakek. Mintalah ampun dariku. Aku akan memutuskan satu kakimu. Ini adalah harga dari luka yang kau berikan kepadaku. Berkurcunglah. Kau jangan ribut-ribut. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jahat. Orang jahat. Hari ini, kamu hanya perlu mati di sini. Tempat ini tetap milikku. Bawa dia, tidak ada yang kecil jadi sandera. Dengan kalian berempat, berhenti. Tuan muda, saya terlambat. Orang-orang ini memperlakukan. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Apakah mau ditangkap atau? Adik, ini bukan urusanku. Aku hanya mencari harta. Aku tidak punya nyawa orang lain untuk menyakiti. Aku ingin mati. Aku tidak mau mati. Lepaskan. Aku tidak punya apa yang kamu cari. Aku tidak mau mati. Kamu lepaskan? Kamu tidak mengerti. Pak Ye, tolong bantu dia. Yang penting jangan ambil nyawaku. Kenapa kamu melibatkan diri dengan Aceng? Kalau melakukan kesalahan, harus bertanggung jawab. Apakah menggeliat seperti anjing itu menjadi seekor anjing kecil? Ah, aku adalah seekor anjing dari keluarga Ye. Pemilik. Betapa menjijikannya. Kau bahkan tidak layak menjadi anjing bagiku.
Xiao Lei, bagaimana kita harus menangani dia? Aku hanya ingin dia hilang dari duninku. Semakin cepat semakin baik, ya, adik, jangan, Xiao Lei jangan. Ye Chen, kau telah menyakiti Xiao Lei. Bagaimana aku harus menghukummu? Yin Jie, apa kau berani menyakitiku? Nenek pasti tidak akan memaafkanmu jika tahu. Nenek, apa kau benar-benar berpikir dia peduli padamu? Yang dia pedulikan adalah penerusan darah keluarga Ye. Kau berani menyentuhku? Apa yang tidak bisa kulakukan? Saatnya kau merasakan. Rasa menjadi fake. Lao Tang. Yan, tahun ini aku tidak akan melewatkanmu. Oh, apa yang kamu lakukan? Yan, biarkan aku memelukmu sebentar. Hari ini, aku pikir aku akan kehilanganmu. Yan, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkanku. Nenek, tolong ambil keputusan untukku. Keluarga Ye memang sedikit anggotanya. Ye Chang'an sudah hancur. Sama seperti menghancurkan darah keturunan keluarga Ye kita. Nenek, jangan terburu-buru. Ye Chang'an tidak akan hilang dalam setahun, kan? Selama dia ada, darah keturunan keluarga Ye tidak akan ada masalah. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya setahun. Dia yang baik hati tidak akan melakukan hal yang merusak. Aku melihat pasti ada seseorang di belakang yang menghasut. Bukan hal kecil. Gu Xiaolei, kamu telah menyakiti keturunan Ye dengan cara yang kejam. Cepat berlutut. Aku juga menyakiti keturunanku. Dia yang lebih dulu menjebakku dan Yinian. Nenek juga tahu tentang semua ini. Kalau tidak, kamu sudah menghadapi Yinian lebih awal. Tidak mungkin kamu mulai dengan aku. Penilaianku tidak perlu kamu ragukan. Pintu besar keluarga Ye kami. Bukan tempat sembarang makhluk bisa masuk. Jangan kira hanya karena kau menggunakan sedikit trik seperti rubah. Semuanya akan beres. Aku perintahkan kamu. Segera cerai dari Yinian. Segera tinggalkan keluarga Ye, itu tidak mungkin. Kalau tidak mau, aku akan memukulmu. Satu pukulan. Kami menghormati kamu karena kamu adalah neneknya Ye Yinian. Tapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu mengendalikan boneka ini. Apalagi aku tidak akan menerima penghinaan dan ancaman darimu. Mu Xiaolei, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan nenek? Kamu membuat Ye Chang'an cacat. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Aku malas membujukmu untukmu. Masih kau bicarakan dengannya seperti itu. Nyonya Su, ini urusan keluarga kami Ye. Sebagai orang luar, mengapa kamu begitu terbawa emosi? Gu Xiaolei, kamu membuat masalah besar seperti ini. Aku menasihatimu karena baik untukmu. Niat baikmu. Aku tidak butuh. Xiaolei, apakah kau benar-benar berpikir aku ingin membantumu? Yang aku mau adalah kau pergi dari keluarga Ye. Kau mendorongku. Dengan cara yang begitu rendah. Juga ingin memfitnahku. Kau datang. Xiaolei, kau telah membuat masalah sebesar ini, aku baik hati memperingatkanmu. Bagaimana bisa kau mendorongku dan berbicara seperti ini kepada nenek? Aku memberimu kesempatan untuk mengatakan sekali lagi. Apakah aku benar-benar mendorongmu? Cukup. Tidak peduli apakah kau bertindak atau tidak. Hari ini kau harus keluar dari keluarga Ye. Tidak mungkin, dia adalah orang yang melindungiku. Tidak ada yang bisa membuatnya meninggalkan keluarga Ye. Ye Yinian, kau telah menghancurkan Ye Chang'an, itu tidak cukup. Masih berani melanggar perintahku. Ye Chang'an itu nasibnya sendiri. Apa urusannya dengan Guan Xiaolei? Jika kamu menghancurkan Ye Chang'an, aku tidak akan mengejar masalah ini. Tapi kamu harus memastikan kelangsungan darah keluarga Ye. Di keluarga ini, jika ada dia,
maka tidak ada aku. Karena dia tidak layak. Dia tidak layak. Di mataku, Xiao Lei adalah yang terbaik di dunia. Keluarga Ye tidak layak untuknya. Dan aku pasti akan melakukan segala yang aku bisa untuk mengangkat Xiao Lei ke puncak. Melihatnya seperti ini masih sangat sesuai dengan selera saya. Saya sudah kenyang. Saya pergi ke studio dulu. Siapkan satu set gaun untuk dikirim ke rumah. Malam ini ada acara amal pasangan. Ingin menemani saya hadir. Baik, Tuan. Acara amal pasangan. Hanya mengundang pasangan suami istri atau kekasih. Donasi atas nama orang yang dicintai. Ye Yanian, apakah kamu menunggu saya menjawab? Maaf ya, siapa yang membuatmu menghalangi jalan Miss Meng? Kamu tidak boleh pergi ke pesta malam ini. Menerima telepon, siapa yang lebih berhak? Presiden Ye, Gu Xiaolei tidak akan datang malam ini. Dia tidak pantas untukmu. Lebih baik kamu mempertimbangkan aku. Kamu melawan perintah nenek karena aku. Apa kamu tidak takut dia akan menargetkanmu? Ketika seseorang memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada yang ditakutinya. Datanglah dan bantulah saya. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Wu Xiaolong. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya kamu percaya sedikit saja. Sungguh, saya hanya memikirkan tentang berpisah darimu. Independen dan cantik. Apa yang kamu katakan itu benar. Nyonya Ye mengklaim bahwa jika ada Gu Xiaolei dalam keluarga Ye, maka tidak ada dia. Ini benar-benar pasti. Gu Xiaolei tidak masuk ke mata anggota keluarga Ye. Sumuyan juga tidak masuk ke mata anggota keluarga Ye. Apakah ini bukan kesempatanmu yang baik? Tenang saja, dengan segudang cara saya di Vietnam. Saya pasti bisa mendapatkan Ye Yinan. Menumpang kapal besar keluarga Ye. Namun, bagaimana mungkin kamu baik hati memberikannya padaku? Mengapa kamu baik hati menyerahkannya kepadaku? Gu Xiaolei menghancurkan hidupku. Siapa yang membuatnya menderita? Aku akan bantu siapa yang membuatnya. Tuan Ye, setelah Anda minum segelas ini, mari kita berbincang baik-baik. Jika Anda masih tidak puas, saya bisa memanggil Nona Gu juga, tidak ada masalah. Jika tidak, Anda tidak akan mengetahui keberadaannya. Di dunia ini, belum ada pria yang tidak bisa aku dapatkan. Jika Gu Xiaolei ingin menyalahkan, salahkan dirimu yang tidak mampu. Pria baik seperti ini. Tentu saja dia akan memanfaatkan saya. Hei, Nona Ye. Hal yang Anda perintahkan sudah diselesaikan. Setelah malam ini, semua sudah pasti. Pemilik rumah keluarga Ye akan berterima kasih kepada mimpi. Bersikap cerdik sedikit. Ambil foto dengan baik, Anda pasti akan mendapat keuntungan. Tenang saja, saya sudah menghubungi media. Tinggal menunggu berita eksklusif dari Anda. Tuan Ye mati karena uang. Burung mati karena makanan. Jangan salahkan saya jika metode saya terlalu kejam. Hari ini biarkan saya melayani. Setelah malam ini, meskipun kamu masih memikirkan Gu Xiaolei, dia hanya bisa menjadi suami saya. Haha. Tuan Ye, jangan buang-buang tenaga. Di dalam minuman sudah dicampur obat. Jika dalam waktu seperempat jam tidak mendapatkan penawar, nasibmu tidak jauh berbeda dengan Ye Chang'an.
Jika kamu tidak punya perasaan, jangan salahkan aku. Semuanya sudah sampai di sini. Posisi pemimpin wanita keluarga Ye sudah pasti menjadi milikku. Kenapa masih terdiam? Ayo bergerak. Jadi bagi mereka yang terlibat dalam hal ini, akan beralih menjadi hantu. Kamu tidak perlu peduli. Aku hahaha. Jika rencanaku gagal, aku mengaku kalah. Semoga setahun ini kau tidak lupa bahwa kau sudah terpilih. Chang Chun. Sebentar lagi akan tiba. Dengan keluarga Mengku, kau tidak akan memiliki keturunan dari keluarga Ye. Tidak heran. Apa itu Chang Chun? Mengapa kalian harus seperti ini? Chang Chun adalah obat perangsang. Namun juga racun. Dan hanya ada satu penawarnya. Jika dalam seperempat jam ini tidak ada solusi, Ye Inian seumur hidupnya hanya bisa jadi seorang kasim. Haha, sudah saatnya kamu membawa mereka pergi. Aku ingin sendiri sejenak. Aku tidak akan pergi. Tidak tahu apakah kamu tahu apa yang kamu katakan. Aku mengerti apa yang ada di pikiranmu. Karena aku sudah datang, tidak pernah terpikir untuk mundur. Paman Tang. Kamu bawa mereka pergi dulu. Ayo. Gu Xiaolei. Kamu yakin tidak akan menyesal? Aku Gu Xiaolei tidak pernah melakukan hal yang membuatku menyesal. Nian. Aku suka kamu. Aku akan menunjukkan padamu sebentar. Kakek, aku berubah pikiran. Berubah pikiran. Bukankah kamu bilang kemarin tidak pernah melakukan hal yang membuatmu menyesal? Tapi, kamu juga tidak bisa terlalu berlebihan, kan? Baiklah, jika nanti kamu tidak memanggilku adik lagi. Saya akan mempertimbangkan ini karena alasan itu. Terlalu pelit? Ya, saya tidak merasa begitu pelit. Loh, saya ingin kamu menjadi wanita saya. Saya tidak akan membiarkanmu mengerti saya. Bagaimana saya bisa meremehkanmu? Apa ini terjadi? Kau jelaskan. Ah. Meng keluarga telah menyiapkan segalanya untuk menjebakku. Apakah itu ada hubungannya dengan persiapan mereka? Sementara aku memanfaatkan situasi ini, membuat sensasi tentang kasih sayang kami. Tidak perlu, tidak perlu. Tapi apa yang dimaksud dengan segera membuat bayi untuk melanjutkan garis keturunan? Keluarga Meng sangat menghargai darah Zhao Wang. Meskipun saya tidak peduli apakah mereka mengakui atau tidak. Tapi, jika kita memiliki anak sendiri, itu akan mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Dan juga, saya benar-benar ingin memiliki keluarga yang sebenarnya milik saya. Tapi sekarang masih terlalu awal. Mari kita coba lagi. Kamu bermimpi indah. Ye Inian tidak akan melakukannya tanpa persetujuanku. Kamu tidak akan lagi tidur di tempat tidurku. Aku ingin pisah tinggal. Pisah tinggal. Pisah tinggal. Sayang sekali. Aku sudah menyiapkan kejutan. Sekarang tampaknya kita hanya bisa membicarakannya setelah kamu tenang. Kejutan apa? Tahun ini. Sungguh, kamu mengadakan kompetisi lukisan minyak untukku. Aku tahu kamu suka lukisan minyak. Dulu, itu terabaikan karena keluarga. Aku berjanji akan membantumu mewujudkan impianmu. Jadi aku diam-diam mengadakan kompetisi. Aku mengambil sketsimu dari studio untuk diikutkan. Juri-jurinya adalah guru-guru dunia kelas 1. Aku percaya bakatmu tidak akan terabaikan. Ye Inian, terima kasih telah melakukan begitu banyak untukku. Tapi, apakah kamu ingat untuk membantuku menyamar? Menyamar? Ya. Lomba yang diadakan oleh keluarga Ye ini. Aku adalah istrimu. Aku tidak mungkin tampil tanpa nama asli, kan? Kalau aku menang nanti, akan ada yang bilang itu ada kedoknya. Tenang saja, semuanya sudah kuatur dengan baik. Nama, MUU, bagaimana? Suka tidak? Meski nama pena tersembunyi sedalam ini, kamu masih bisa menemukannya. Kamu benar-benar luar biasa. Tenang saja, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Muhyu, juara pertama lomba melukis bintang di Malam Pasar. Dituduh menjiplak karya seniman populer Shanlan. Ini adalah malu yang tak tertahankan. Aku menjiplak karya Shanlan. Terkikik.
Seumur hidupku, hanya orang lain yang menjiplak karyaku. Gu Xiaolei. Belum saatnya untukku. Ketika Gu Xiaolei kehabisan inspirasi dan meniru orang lain. Studio lukis MUU ada di sini. Ayo, hancurkan si peniru itu. Kasus plagiarisme baru saja terungkap. Mereka sudah tahu di mana studionya. Pasti ada yang menyuruh mereka. Siapa sebenarnya yang ingin menjebakku? Berani buka pintu. Keluarlah, sampah dari Akademi Seni. MUU, kamu berani menjiplak, tidak malu bertemu orang? Hari ini kita harus memotret wajahnya, agar dipublikasikan. Biar dia jadi tikus yang melintas di jalan. Semua orang akan mengejarnya. MUU, hari ini kamu akan hancur reputasimu. Kita ekspos dia. MUU, apa yang ingin kamu katakan tentang kasus penjiplakan ini? Saya tidak menjiplak. Aku tidak akan berargumen lagi. Tunjukkan padaku beberapa adegan yang menarik. Kalau tidak menjiplak, kenapa kamu bersembunyi? Jangan sentuh aku. Kenapa harus bersembunyi? Menjauh. Sekarang kamu tahu untuk bersembunyi. Apa yang kamu pikirkan saat menjiplak? Kamu si bajingan penjiplak. Aku akan pergi. Bodoh, apakah kamu berani memukulku? Aku akan memukul seseorang? Aku ingin kamu gila. Aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa berlagak gila. Menjiplak masih berani memukul orang. Menurutku orang seperti ini seharusnya diusir dari dunia seni. Banet dia, banet dia. Banet dia pasti ada yang membantu kalian. Siapa yang ingin menjebak aku? Hari ini aku tidak akan membiarkan orang kecil ini lolos. Ayo serang dia. Jangan sentuh aku. Ayo foto dia, foto. Tuan Ye sudah datang. Boleh tahu apa hubungan Anda dengan MUU? Mengapa Anda melindunginya? Apakah ada kecurangan dalam kompetisi ini? Tuan Ye, tolong beri penjelasan. Apakah Anda begitu yakin MUU adalah peniru? Sungguh konyol. Saya seorang jurnalis yang mengutamakan bukti yang nyata. MUU pasti meniru. Benar atau salah bukan hak Anda untuk memutuskan. Kebenaran tentang hal ini. Aku pasti akan menyelidikinya hingga terungkap. Hari ini tidak boleh melewatkannya. Hubungan MUU dengan Presiden Ye masih misteri. Perusahaan Ye melindungi peniru, kualitas kompetisi dipertanyakan. Aku tidak melakukan plagiarisme setahun ini. Aku tahu kamu tidak mau melakukan hal seperti itu. Pasti ada yang sengaja menargetkan kita. Selama bisa mengeluarkan naskah asli, aku punya cara untuk menjernihkan rumor. Xiaolei. Naskah aslinya hilang. Apa? Naskah aslinya hilang. Nyonya Su, perintah yang Anda berikan kepada saya sudah selesai dilakukan. Naskah asli sudah saya bakar. Reputasi Moonbat juga sudah hancur. Dia tidak akan bisa bangkit kembali dalam hidupnya. Sayangnya saya tidak berhasil memotret wajah aslinya. Tidak apa-apa. Sekarang opini publik sudah mulai meragukan Ye yang melindungi. Aku punya cara untuk membongkarnya. MUU adalah Gu Xiaolei. Begitu masalah ini berkembang, itu akan mempengaruhi harga saham Ye. Saat itu aku ingin melihat apakah Ye Nian masih bisa melindunginya.